Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Azhar, NPM 191FF03075 dari kelas S1 2FA2 Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan memaparkan atau membahas mengenai hasil resum dari jurnal penelitian tentang pengembangan formulasi aromaterapi produk herbal yang mengandung minyak atsiri bawang merah atau Allium cepa var aggregatum. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas meliputi yang pertama bahan alam, yang kedua khasiat dan kegunaan, yang ketiga metode dan bentuk sediaan, yang keempat parameter mutu, dan yang kelima kesimpulan. Untuk bahasan yang pertama yaitu bahan alam. Nah, bahan alam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bawang merah. Bawang merah sebagai nilai kearifan lokal wilayah Tegal perlu dikembangkan untuk menjadi produk terapan. Produk terapan yang perlu dikembangkan salah satunya dengan mengolahnya menjadi produk aromaterapi. Pemilihan formula aromaterapi ini memiliki latar belakang bahwa komponen aroma dari minyak atsiri cepat berinteraksi saat dihirup. Senyawa tersebut berinteraksi dengan sistem syaraf pusat dan langsung merangsang pada sistem olfaktori. Kemudian, sistem ini akan menstimulasi syaraf-syaraf pada otak di bawah kesetimbangan korteks cerebral. Penggunaan aromaterapi secara inhalasi dapat meningkatkan kesehatan emosional, ketenangan, relaksasi, dan juga peremajaan tubuh. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui formulasi yang terbaik dalam pembuatan aromaterapi sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk peningkatan pemanfaatan tanaman herbal. Yang kedua yaitu khasiat dan kegunaan. Apa sih khasiat dan kegunaan dari bawang merah ini? Bawang merah ini memiliki kandungan minyak atsiri yang dimana berguna untuk pemijatan saat mengeluarkan angin dari perut dan melancarkan peredaran darah. Ketika Anda masuk angin atau terkena penyakit lain akibat peredaran darah yang tidak lancar, seperti haid yang tidak lancar pada wanita, pemijatan dengan minyak atsiri bawang merah ini bisa dilakukan. Selain itu, minyak atsiri bawang merah juga bermanfaat untuk menyembuhkan luka lecet pada puting ibu yang sedang menyusui. Dan selain itu, minyak atsiri bawang merah ini juga bisa untuk mengobati penyakit wasir. Minyak atsiri bawang merah merupakan obat terbaik untuk mengobati penyakit wasir. Selanjutnya, kandungan lain dari bawang merah ini diantaranya protein, mineral, sulfur, antosianin, karbohidrat, dan serat. Menurut Ayu dan Susilowati dalam Tan dan kawan-kawan 2015, Mei dan kawan-kawan 2010, Balerao dan kawan-kawan 2013, Nahak dan kawan-kawan 2011, Enejo dan kawan-kawan 2015, Jangid 2014, bawang merah ini tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, dapat mencegah atau memperlambat proses oksidasi dari senyawa yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak terbentuk radikal bebas. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu metode dan bentuk sediaan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk penyulingan minyak atsiri sendiri ini digunakan dengan menggunakan water distillation sederhana di program studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama dengan menggunakan sampel dari bawang merah yang dibeli dari petani lokal di wilayah Tegal. Selanjutnya, hasil dari minyak atsiri dibuat formulasi aromaterapi roll-on sebagai berikut. Nah, di bawah ini ada formulasi aromaterapi bawang merahnya ya. Yang pertama itu ada mentol 20%. Dari formulasi pertama sampai formulasi kelima itu sebanyak 10, yang kemudian ada kampon 4%, dari formulasi pertama sampai kelima itu ada 2, lalu yang ketiga ada olive oil 20%, dari formulasi 1 sampai kelima itu 15, lalu ada essential oil. Ini memiliki peningkatan ya dari formulasi 1 sampai formulasi 5 itu bertingkat, jadi
formulasi 1 itu 1, formulasi 2 itu 2, formulasi 3 itu 3, formulasi 4 itu 4, dan yang terakhir formulasi 5 itu 5. Lalu selanjutnya yang terakhir ada parafin liquid di-add hingga 100%. Nah, yang keempat itu parameter mutu. Atau parameter mutu ini bisa juga disebut uji stabilitas dalam sediaan ya. Nah, apa aja sih parameter mutu dari penelitian ini? Yang pertama itu ada uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa di kulit. Lalu, uji organoleptis ini bertujuan untuk melihat perubahan fisik dari sediaan. Hasil uji menunjukkan bahwa dari bentuk formulasi berbentuk cairan dengan warna bening kekuningan dengan bau khas bawang merah. Pada formula 1 hingga formula 5 terlihat peningkatan bau khas bawang merah yang semakin kentara. Masing-masing formula digosokkan di atas permukaan kulit. Kemudian ditunggu hingga 15 menit untuk melihat efek yang terasa di kulit. Nah, efek apa sih yang ditimbulkan? Efek yang ditimbulkan ini yaitu sensasi panas dan khas aroma dari bawang merahnya. Namun, tidak menimbulkan ruam di kulit. Sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa sediaan ini aman untuk digunakan di kulit karena tidak menimbulkan efek iritasi pada kulit. Lalu yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini apa sih? Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui ketercampuran zat dalam sediaan aromaterapi tersebut. Uji ini dengan melihat kelarutan formula dengan menaruh formula pada mikroskop, sehingga akan terlihat pengotor atau tidak. Hasil dari uji homogenitas terlihat bahwa tidak terdapat pengotor di dalam masing-masing formula, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa formula tersebut telah homogen. Lalu yang selanjutnya ada uji pH. Nah, uji pH ini bagaimana sih? Uji pH ini dilakukan dengan menggunakan pH stick. Caranya dengan mencelupkan stick pH ke dalam masing-masing formula. Kemudian dibandingkan dengan warna pH standar dan dihasilkan rata-rata pH 6. Sehingga sudah sesuai dengan pH kulit. Nah, lalu yang selanjutnya ada uji kesukaan. Nah, berikut adalah hasil grafik uji kesukaan dari penelitian tersebut. Terlihat ya, pada formula ketiga itu respondennya banyak yang menyukai. Nah, tabel 2 menunjukkan hasil responden dari responden terhadap formula aromaterapi. Angka yang didapat merupakan angka hasil rata-rata dari penilaian 20 responden. Dari tabel data hasil uji kesukaan, dapat diketahui bahwa formula 3 lebih disukai oleh responden dibandingkan formula lainnya. Pada formula 3, dalam pengolesan langsung, terasa hangat, aroma yang didapatkan dikeluarkan oleh min dari formula disertai dengan penambahan minyak bawang dengan konsentrasi menengah. Sedangkan untuk formula 4 dan 5, rasanya itu lebih panas di kulit karena penambahan minyak bawang yang lebih tinggi sehingga efek bau juga lebih menyengat. Tetapi untuk formula 1 dan 2 kurang hangat di kulit sehingga kurang diminati oleh responden. Hal ini mendasari bahwa formula ketiga itu merupakan formula yang paling dipilih oleh responden. Nah, kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil uji fisik formula melalui uji organoleptis tidak terdapat perubahan signifikan terhadap fisik formula. Begitu pula uji homogenitas tidak terdapat pengotor di dalam formula. Selain itu, pH masing-masing formula dalam 6 sebagai indikasi cocok sebagai sediaan topikal. Sedangkan uji kesukaan menunjukkan formula 3 dengan kandungan minyak atsiri sebesar 3% paling banyak diminati oleh responden. Karena apa ya? Karena minyak atsirinya itu dengan konsentrasi menengah gitu. Sedangkan pada formula 4 dan formula 5 ini
penambahan minyak atsirinya itu terlalu banyak sehingga menimbulkan rasa yang panas dan juga bau dari bawang merah itu yang khas sehingga menyebabkan tidak disukai oleh responden. Sedangkan untuk Formula 1 dan Formula 2 itu rasanya itu kurang hangat dan bau dari aroma bawang merahnya itu kurang sehingga Formula 1 dan Formula 2 juga kurang disukai oleh responden. Nah, berikut adalah pustaka yang dapat diambil dari jurnal penelitiannya. Nah, selanjutnya, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.